Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Siska Febrianti, mahasiswa akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan program kerja yang akan saya laksanakan di Desa Pongongan. Di sini saya akan membahas berkaitan dengan masalah ekonomi di masa pandemi COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui bahwa adanya wabah ini sangat berdampak, sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, tidak terkecuali bagi ekonomi UMKM. Nah, apa saja itu? Biasanya kita melakukan transaksi dengan bertatap muka secara langsung, bertemu langsung, tapi karena adanya wabah ini kita diharuskan segalanya beraktivitas dari rumah saja. Ya. Dampak virus corona dalam sektor ekonomi bagi UMKM antara lain yaitu rutinitas berbelanja yang semakin hari semakin berkurang. Jadi adanya wabah ini kita juga diharuskan belanja dari rumah, melakukan segala transaksinya via online. Yang kedua yaitu kesulitan membayar biaya seperti gaji, honor pekerja dan yang lainnya. Juga kesulitan membayar biaya-biaya operasional maupun non-operasional. Karena adanya wabah ini, kita seringkali merasa kesulitan melakukan aktivitas terbatas atau mungkin yang lainnya. Nah, bagaimana caranya untuk kita misalkan punya usaha, kita sebagai pelaku usaha tetap bertahan di tengah wabah ini. Nah, strategi untuk meningkatkan UMKM di masa pandemi COVID-19, yang pertama kita bisa memanfaatkan sumber daya yang kita miliki. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk kemajuan usaha. Nah, di tengah wabah ini, bagaimana cara kita memasarkan produk atau memasarkan usaha kita, yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Karena menurut saya media sosial di masa ini menjadi channel yang paling utama, yang paling penting untuk memasarkan produk atau usaha yang kita jalankan. Dimana di masa ini masyarakat diimbau untuk melakukan segala aktivitas dari rumah, dilarang bertatap muka dan keluar rumah. Jadi media sosial dapat menjadi salah satu cara dalam mempromosikan produk atau usaha yang kita jalankan. Kita juga bisa saling bantu, jadi gerakan bantu untuk memasarkan produk. Di masa ini menurut saya seperti ini, ketika kita memiliki suatu usaha, baik saat itu kita mengalami penurunan profitnya turun atau naik, atau lagi sepi atau lagi rame, yang paling penting dalam suatu usaha itu adalah bagaimana kita bisa konsisten menjalankan usaha tersebut. Jadi masalah apapun yang tengah kita hadapi, konsisten menjadi hal yang paling utama.
kita harus konsisten, kita harus aktif, harus rutin untuk memasarkan produk kita. Jika tidak bisa secara langsung, bisa via online, bisa kita publikasikan di media sosial seperti WA, Facebook, Instagram, atau media sosial yang lainnya. Jadi yang paling penting di sini yaitu konsisten. Yang ketiga yaitu memastikan cash flow tetap terjaga. Nah, di sini arus kas menjadi unsur yang paling penting, yang paling utama dalam sebuah usaha, sehingga pelaku usaha itu mampu mengelola keuangan secara optimal, dengan baik. Dalam situasi seperti ini, pelaku usaha itu memiliki hambatan. Jadi seperti ketika kita biasanya melakukan penagihan, transaksi, atau yang lainnya secara langsung, itu menjadi terhambat. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Di sini saya nanti akan memberikan panduan untuk penggunaan aplikasi buku kas, di mana dalam aplikasi tersebut kita bisa melakukan pencatatan seperti pemasukan, pengeluaran, atau transaksi yang lainnya. Sangat mudah sekali digunakan. Jadi di situasi semacam ini, ketika kita tidak bisa bertransaksi secara langsung, kita bisa mengaplikasikannya ke aplikasi tersebut. Jadi aplikasi akuntansi online seperti ini bisa sangat membantu usaha membuat transaksi atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya yaitu merencanakan pendapatan. Merencanakan kembali atau merencanakan ulang pendapatan di masa ini juga sangat penting, karena pemilik usaha harus bisa memilah-milah anggaran mana yang menjadi prioritas utama dan anggaran mana yang bisa nanti dulu. Dengan kondisi saat ini diupayakan untuk bagaimana usaha tersebut bisa tetap berjalan dengan resiko yang dapat diantisipasi. Untuk yang terakhir yaitu memperhatikan kondisi stok barang. Ini juga tidak kalah penting, karena dari sini kita bisa memonitor persediaan barang. Sekiranya barang mana yang diperlukan, barang mana yang kurang diminati, yang menjadi minat pembeli yang mana. Jadi dengan kondisi saat ini diharapkan diusahakan bisa mengelola jenis usaha atau dan keuangan dengan baik. Bisa dilihat di tengah wabah ini, teknologi itu menjadi peran utama, menjadi sangat diperlukan dan memegang peranan besar dalam keberlangsungan operasional suatu usaha. Adanya aplikasi akuntansi juga sangat memudahkan pemilik usaha dapat memantau serta mengakses laporan keuangan usaha dengan aman dimanapun, kapanpun, serta biayanya juga sangat terjangkau. Jadi kesimpulan dari presentasi ini dari yang saya sampaikan itu, suatu usaha harus bisa konsisten, terhadap apa yang sedang dijalankan, usaha yang sedang dijalankan, dan yang tidak kalah penting juga harus tetap
mengatur arus keuangan dengan baik, arus kas dengan baik. Itu yang harus kita lakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Nanti akan saya share link untuk tutorial penggunaan aplikasi Bubukas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga adanya program kerja ini masyarakat bisa terbantu dengan adanya teknologi dan terbantu dengan adanya aplikasi akuntansi online, karena memang tidak membutuhkan biaya yang lebih atau waktu yang tersita, cukup dengan teknologi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.